dia akan melihat, menyaksikan ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak, ikhtilaf yang banyak. Ketika itu Rasul mewasiatkan, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan bimbingan setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku tadi dengan geraham-geraham kalian. Dalam rangka untuk melaksanakan wasiat Rasulullah tadi, maka para ulama dalam rangka untuk membersihkan nama Islam yang benar, dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat Islam yang benar, mereka memunculkan nama Ahlus Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Muncul pula pada waktu itu nama Ahlul Hadith wal Athar. Ahlul Hadith wal Athar, dikarenakan Islam yang benar ialah Islam yang berpegangan dengan kitabullah dan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kembali kepada akal, bukan kembali kepada perasaan, bukan kembali kepada al-kasy, gaya sufiyah ataupun yang lain-lainnya. Tetapi dalam beragama ini, dalam berislam ini, kembalinya kepada hadisnya Rasulullah SAW, kembali kepada prakteknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang semuanya tertera dalam atharus sahabat, athar-athar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga muncul pada waktu itu nama Ahlul Hadis. Demikian kepada bidina azakumullah. Sehingga pada waktu itu Islam semakin jelas, semakin nyata di kalangan kaum muslimin yang lainnya. Mereka mengerti bahwasanya Islam yang benar ialah Ahlus Sunnah, Islam yang benar ialah Ahlul Jamaah, Islam yang benar ialah Ahlul Hadith wal Athar, Islam yang benar ialah Taifah al-Mansurah, Al-Furqatun Najiyah. Sehingga dagangan kelompok sesat tadi enggak laku, langsung terpuruk dengan semakin gencarnya dakwah Ahlus Sunnah pada waktu itu, yang dipimpin langsung oleh para aimatul huda, para ulama kita kaum muslimin, semacam Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, wa ila akhir. Enggak laku dagangannya kelompok-kelompok jahat tadi. Dengan adanya counter dari para ulama Ahlus Sunnah, dengan adanya dakwah Ahlus Sunnah, enggak laku. Karena ketahuan belangnya, ketahuan kedoknya, mereka ternyata ialah kaum muslimin yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Setelah itu ikhwan fillah azakumullah, syaitan iblis alaihi la'natullah tadi tidak kemudian tinggal diam melihat pasukannya tergeletak jatuh, gugur dalam pertempuran tadi. Diberi sama dia spirit-spirit, diberi sama iblis wangsit-wangsit dalam rangka untuk menggairahkan kembali supaya mereka menggeliat seperti ular bergerak untuk kembali melakukan upaya penyesatan kepada umat ini, tetapi dengan wajah baru, jangan wajah lama. Kalau wajah yang lama, ketahuan belangnya, ketahuan kedoknya, ketahuan jahatnya. Melihat kondisi masyarakat semakin senang dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu itu, wah, terpaksa daripada kita menggunakan istilah-istilah yang sudah ketahuan belangnya, ya sudah, kita membebek. Kita sekarang menunggangi Ahlussunnah wal Jamaah dalam rangka untuk mengadakan pembusukan dari dalam kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Akhirnya bikin slogan-slogan baru oleh mereka, mari kita berkampanye, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mari rame-rame kita mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah.
Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita adalah ahlul jamaah. Kita adalah ahlus sunnah. Kita adalah at-taifah al-mansur al-firqatun najiyah. Supaya kaum muslimin terkaburkan kembali. Oh, ternyata mereka taubat sambal. Begitu. Sehingga muncul setelah itu kelompok-kelompok yang berupaya untuk menyesatkan umat dengan nama Ahlussunnati wal Jamaah. Sehingga banyak kemudian terkaburkan pada sebagian ulama kaum muslimin, sehingga sampai pada tingkat menjuluki kelompok Asy'ariyah, firqah dhalal semacam Asy'ariyah dijuluki sebagai kelompok Ahlussunnah. Disamakan dengan Ahlussunnati wal Jamaah yang masih tetap konsisten di atas prinsipnya, konsisten di atas manhajnya, konsisten di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai belakangan ini tidak berani kalau memberikan nama-nama yang baru. Mereka walaupun perjalanan dakwahnya, harakah-harakah dakwah mereka itu memiliki nama-nama khusus, tapi tetap mengedepankan yang nama Ahlussunnati wal Jamaah, mengedepankan yang namanya Ahlul Hadits wal Athar, mengedepankan yang namanya Firqatun Najiyah Taifah al-Mansur. Rame-rame ngaku sebagai Ahlussunnati wal Jamaah. Wah, sehingga kembali khonafidina azakumullah kaum muslimin mengalami pengkaburan agamanya, tersamarkan kembali. Nah, sekarang siapa kaum muslimin yang benar ini? Semuanya ngaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Masing-masing kelompok tadi mengemas kembali bajunya yang sudah robek-robek tadi, mengobati luka-luka lama tadi yang semenganga tadi, dipoles dengan indahnya begitu, dengan cap stempel Ahlussunnati wal Jamaah. Kaum muslimin bingung, Ahlussunnah wal Jamaah yang mana ini? Yang sesuai dengan prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini? Kita punya istilah Ahlussunnah Asy'ariyah, Ahlussunnah Maturidiyah, Ahlussunnah Kullabiyah, Ahlussunnah Karramiyah, Ahlussunnah Ikhwaniyah, Ahlussunnah Tablighiyah, Ahlussunnah Sururiyah, Ahlussunnah Turathiyah, dan yang lain-lain. Berbagai macam kelompok-kelompok bejat ngaku sebagai Ahlussunnati wal Jamaah. Maka para ulama pun kembali memunculkan nama yang syar'i dalam rangka untuk menjelaskan kepada kaum muslimin siapa sungguhnya muslim yang benar, siapa sungguhnya Ahlussunnah yang tetap konsisten di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak Ahlussunnah palsu tadi, dimunculkan oleh para ulama nama as-salaf. Nama as-salaf, orangnya dikatakan sebagai salafi. Kalau jamak dikatakan salafiyun. Dimunculkan oleh para ulama nama as-salaf. Ini juga diambil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang sakit menjelang wafatnya beliau. Ketika itu beliau alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana lak." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu wahai putriku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salafmu, salaf bagimu ialah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari hadis ini oleh para ulama untuk kemudian menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya Ahlussunnati wal Jamaah yang masih konsisten di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sesuai dengan prinsip kaum muslimin yang dulu diajarkan Rasulullah SAW, ialah salafun salih, as-salafiyun, salaf. Diterangkan kepada umat bahwasanya berislam yang benar itu tidak cukup berpegangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perlu yang namanya fahmus salaf, pemahaman salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in, dalam rangka juga untuk mengcounter ahlu sunnah palsu tadi, yang mereka juga ternyata mengaku kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan pemahaman pimpinannya masing-masing. Ahlus sunnah ikhwaniyah mengaku kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Hasan Banna, dengan pemahaman Said Qutb, dengan pemahaman Said Hawa dan yang lain-lainnya. Tablighiyah, jamaah ahlu kompor, mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, tetapi dengan pemahaman sang pemimpi yang baik, Muhammad Ilyas, karena dakwahnya dibangun di atas mimpi gaya sufiyah. Wah, seluruh kelompok bid'ah tadi yang ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, semuanya berteriak di hadapan kaum muslimin, mereka semuanya kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kembalinya kepada pemikirannya mereka masing-masing, firqahnya mereka masing-masing, dengan otaknya mereka masing-masing. Maka terangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya berislam yang benar ialah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus dipahami dengan pemahaman salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para imamatul huda, para ulama ar-rabbaniyun yang disebutkan tadi di atas. Harus sejalan dengan mereka. Wah, kembali qanafidina azakumullah, dagangannya ahlu sunnah palsu tadi nggak laku di tengah masyarakat, nggak laku di tengah kaum muslimin. Kembali mereka menghadapi gencarnya dakwah salafiyah yang digencarkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, wa ala ra'sihim Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dan murid-murid beliau yang kemudian diteruskan kembali oleh Syekhul Islam Ats-Tsani Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, dengan murid-murid beliau Ahlus Syekh atau murid-murid yang lainnya, yang kemudian juga dibawa oleh para ulama kita sekarang ini, dibawa oleh Al-Allamah Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wal-Allamah Al-Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, wal-Syekh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, wal-Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala, dan para ulama salafiyun yang lainnya. Mereka dengan semangatnya, dengan gencarnya mendakwahkan dakwah ini, dakwah salafiyah ini di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kembali bergelimpangan kelompok-kelompok penyesat umat tadi yang menggunakan label ahlus sunnah palsu, mulai bergelewangan dakwah ikhwaniyah, mulai bergelewangan dakwah tablighiyah komporiyah, mulai bergelewangan dakwah sururiyah, mulai bergelewangan sekian banyak dakwah-dakwah yang lainnya, mulai berjatuhan tumbang satu demi satu menghadapi gencarnya dakwah salafiyah yang dibawa oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah salafiyyin. Namun ikhwan fillah azakumullah, di zaman sekarang ini orang-orang yang tadinya ngaku sebagai ahlus sunnah ini
kembali mengulangi lagu lama. Yang sudah kebaca dengan gampangnya oleh kaum muslimin. Kalau dulunya mereka ngaku sebagai Ahlus Sunnah, sekarang gak kalah sengitnya. Mereka sekarang ngaku sebagai salaf. Kami ialah salafi. Kami ialah salafi. Jadi bukan lagi sebagai Ahlus Sunnah yang dulu, tapi kami ialah salafi. Dan ini khonafidina azakumullah, tidak semuanya. Hanya beberapa kelompok yang merasa dirinya lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka kemudian berani membuat talbis, membuat penyamaran di kalangan umat manusia kaum muslimin dengan baju baru, yaitu baju salaf palsu, dalam rangka untuk menyamarkan pemahaman kaum muslimin selama ini. Siapa sesungguhnya salafiyun? Siapa sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kembali kepada pemahaman salaf? Namun alhamdulillah, dengan gencarnya dakwah para ulama Ahlus Sunnah, dengan gencarnya dakwah duat salafiyin di seluruh dunia ini, dan khususnya di Indonesia ini, karena kami semua di Indonesia, kembali salafi palsu tadi setelah diterangkan oleh para ulama tentang bobroknya mereka, kembali mereka bergelimpangan. Padahal mereka sungguhnya memiliki teriakan yang sama, kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman salafun salih, dengan pemahaman salaf. Kata mereka, kita harus kembali kepada pemahaman salaf. Dengan semangatnya mereka meneriakkan salaf. Tetapi orang-orang ini tadi, dikarenakan prinsipnya yang tidak kokoh, manhajnya yang kurang mantap, karena cuma stempel salaf palsu, maka dengan mudahnya mereka kemudian tergiur dengan iming-iming Jum'iyatul Haramain, Jum'iyatul Safwah, Jum'iyat Darul Bir, dan Jum'iyat yang lainnya, Ihya'ut Turath Al-Kuwaiti, ataupun yang lain-lainnya. Tergiur mereka. Begitu melihat perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia ini semakin semarak, semakin gencar, ikut-ikutan mereka tadi. Tapi kemudian gak tahan, melihat lambaian-lambaian dinar Kuwait, melihat kipasan-kipasan dolar Amerika di depan pelupuk mata mereka, gak tahan rasanya. Kembali bayang-bayang dunia menyelimuti otaknya mereka. Menyelimuti otaknya mereka. Gak tahan. Mereka merasakan ternyata dakwah salafiyah itu membutuhkan pengorbanan jiwa raga, pengorbanan harta benda, pengorbanan waktu, harus memeras keringat dalam rangka untuk menjelaskan dakwah salafiyah yang murni ini kepada kaum muslimin, dan dalam rangka untuk mengcounter pemikiran-pemikiran bejat firqah-firqah dhalal yang ada tadi. Dilihat salafiyun fuqara wal masakin, waduh ini kok kiri-kiri temen ini salafiyin ini, bangun pondok
10 tahun baru jadi. Kepingin bangun masjid setengah mati, membebaskan tanah 5 tahun baru bebas. Nah kapan bangun masjidnya? Aduh, setengah mati rupanya ini. Semakin gak tahan, ternyata lambeannya semakin kencang gitu. Lah lambean dinar Kuwaiti tadi semakin kencang, semakin gak tahan tuh mata hatinya. Semakin mulai ngantuk, wah gila, mulai tertutup mata hati mereka. Akhirnya dengan alasan untuk menerima sumbangan-sumbangan dari jum'iyah hizbiyah bid'iyah tadi, mereka gak tahan. Dengan liur yang menetes, mereka mengambil sumbangan tadi dengan alasan tanpa syarat. Ini tanpa syarat yang ngambil ini kan boleh dengan fatwanya para ulama mengambil sumbangan dengan tanpa syarat. Kan yang penting kita punya prinsip terjaga. Ya wis, awalnya demikian. Sedikit demi sedikit diambil sumbangan dari As-Safwah, diambil sumbangan dari Darul Bir, diambil sumbangan dari Haramain, diambil sumbangan dari Hiyaturatul Kuwaiti. Loh kok enak? Waduh, ternyata manis rasanya. Kalah nih madu kita ini. Wah, semakin mapan kehidupan kita ini. Jangan cuma sekali nyumbangnya, boya lagi. Loh kan tanpa syarat, ya tanpa syarat. Tapi boya lagi gitu loh. Kalau cuma sekali ini belum. Enak rasanya ini. Boya lagi, dikasih lagi. Karena merasakan betapa manisnya dinar Kuwait, betapa manisnya lembaran-lembaran rupiah As-Safwah, yang tadinya itu cuma segan-segan sambil ngiler itu, dirasakan manisnya, dirasakan enaknya. Wah, langsung dengan rakusnya diambil semuanya. Kalau perlu bikin proposal, datang ke Darul Bir, bikin proposal, datang ke As-Safwah, bikin proposal, datang ke Haramain. Mulai mereka yang kemudian bergerak sendiri dalam rangka untuk meminta kucuran dana, kucuran lembaran-lembaran kue tadi itu. Mulai sedikit demi sedikit, salafi maklar tadi itu, salafi palsu tadi itu, mulai mengorbankan prinsipnya, mulai diseret sedikit demi sedikit oleh gembong-gembong sururiyah ikhwaniyah yang ternyata memimpin jum'iyah hizbiyah tadi, sedikit demi sedikit. Yuk, ditarik sampai pada akhirnya langsung nyemplung ke danau dinar Kuwaitnya mereka. Semakin asyik berenang di sana. Allahul musta'an. Sehingga semakin nampak pula kebejatan mereka, semakin nampak pula pemikiran-pemikiran mereka yang kemudian berbau ikhwaniyah sururiyah terlontar pada mulut-mulut mereka. Ucapan-ucapan yang kemudian sangat menyimpang dari prinsip Ahlussunnati wal Jamaah ini. Demikian dengan gencarnya dakwah salafiyah di Indonesia ini, yang waktu itu dipelopori oleh mantan pemersatu kita Ja'far Umar Thalib. Mereka semuanya bergelimpangan satu persatu, gugur, disikat ihya uturatnya, geblak. Abu lidahnya jualan jeruk, disikat, geblak selesai dinya, nggak kuat, lari ke Yaman, ke sarang penyambun Abdul Hasan Al-Nusri Al-Mubtadi'ud Dhal. Wah, semakin geblak, disikat bahaya sururiyahnya, geblak subaisanya. Wah, setiap kali diadakan dakwah muhadharah tabligh akbar tentang bahaya-bahaya pemikiran laten yang mulai menyerap pemikirannya sebagian salafiyin palsu tadi, geblak mereka semuanya, bergelimpangan. Wah, nah, ikhwan fillah azakumullah, sekarang ini, di zaman sekarang ini, saat sekarang ini, dengan tumbangnya atau gugurnya dalam tanda petik
Tanda petik masih hidup orang. Dengan gugurnya pemersatu kita tadi, Ja'far Umar Thalib yang dulu sangat ditakuti oleh gembong-gembong sururiyah, ikhwaniyah, hizbiyah di berbagai macam tempat, di berbagai macam daerah. Dengan gugurnya dia masih hidup sekarang. Dengan gugurnya dia kembali sekarang ini. Panser-panser tua mulai menyalakan mesinnya. Panser-panser tua yang dulu itu semacam Aunturfi Ghufran yang ada di Gresik, semacam Abdurrahman Tamimi, Mubarak Muallim yang di Surabaya, kemudian sekarang ini yang di Yogyakarta, Ihya Turat, kemudian yang di Solo, Ahmad Faiz, kemudian yang di Bogor, di Jawa, di semua tempat yang dulunya itu ialah orang-orang tua yang bergulingan, bergelimpangan dengan serangan-serangan dakwah salafiyah yang sangat gencar pada waktu itu. Dengan tumbangnya dai nomor 1 salafiyin di Indonesia ini, Ja'far Umar Thalib, kembali panser tua tadi menyalakan mesinnya. Sepertinya zahab zamanul khauf, kata mereka. Sudah mulai hilang masa-masa ketakutan kepada Ja'far Thalib. Begitu. Berarti saatnya kita menyalakan mesin. Saatnya kita membunyikan panser untuk kembali menggeliat, mendakwakan dakwah mereka, dakwah ikhwaniyah, sururiyah, hizbiyah, qutbiyah, turathiyah, jum'iyah. Mari kita kembali menyalakan panser-panser yang sudah tua ini. Dinyalakan, sudah terlalu tua, sudah karatan. Wah, kita perlu untuk kemudian mendapatkan suntikan-suntikan baru, didorong oleh panser-panser muda. Ada yang setengah tua, didorong oleh panser-panser muda, supaya panser tua tadi semakin menggeliat. Didorong oleh orang semacam Muhammad Arifin, setengah tua, orang lama. Didorong lagi oleh orang semacam bin Taslim, masih muda. Dan memang masih muda manhajnya, belum lama dia kenal salaf. Didorong lagi orang semacam Abu Qatadah dengan gurunya dia di Jawa atau misalnya. Dengan dorongan panser-panser muda tadi, kembali panser-panser tua tadi itu, yang udah kasar tadi itu, dipoles lagi mesinnya, dicat lagi panser-pansernya, supaya kelihatan semakin indah, semakin bagus di hadapan kaum muslimin, di hadapan salafiyin, untuk kemudian kembali melancarkan dakwah mereka, untuk kembali melancarkan talbis di tengah-tengah umat ini, sehingga kemudian kembali berbalik, dikesankan oleh mereka kembali berbalik. Kalau begitu, dengan tumbangnya tokoh kalian, dengan tumbangnya dai kalian, dengan tumbangnya pimpinan kalian, katanya, wah berarti kita yang benar, kita ini yang salafi, kita ini yang sungguhnya salafi murni. Amma anda Ja'fari, amma anda Ja'fari. Dan itu terlontar dari mulut-mulut mereka ketika menjuluki as-salafiyun yang ada di Indonesia ini, dijuluki sebagai Ja'fariyun, salafi Ja'fari. Amanahna, kata mereka, salafi murni, gitu. Dibalik sama mereka keadaannya. Nahna salafi murni, wa antum salafi Ja'fari. Gimana Ja'farnya? Wah, ternyata Ja'farnya gelebak, tumbang, diinjek-injek oleh para pendeta, diinjek-injek oleh para biksu-biksu, diinjek-injek oleh para tokoh-tokoh sufiyah, tokoh-tokoh siasiyah. Nah, ternyata berarti memang kalian salafiyun, siasiyun. Salafiyun, Ja'fariyun.
wa kadza. Allahul musta'an. Qul fitina azakumullah. Maka dalam rangka untuk menjelaskan kepada kaum muslimin seluruhnya tentang Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun, khususnya di Indonesia ini, maka perlu kita terangkan kepada kaum muslimin secara umumnya dan kepada para bulada, orang-orang balid, orang-orang goblok semacam salafi murni tadi, dalam tanda petik, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin tetap pada jalannya, tetap pada konsistensinya, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun telah gugur pimpinannya, telah gugur pemersatunya. Perlu kita terangkan kepada mereka bahwasannya gugurnya Ja'far Umar Thalib itu beda dengan gugurnya kalian dulu. Gugurnya dia dikarenakan sia-sia yang sangat dia gandrungi. Walaupun hampir ada sedikit kesamaan antara dia dengan kalian, wahai para bulada. Naam. Qul fitina azakumullah. Setelah kita mendengarkan keterangan-keterangan di atas, secara munculnya Ahlussunnah wal Jamaah, secara munculnya Salafiyun, maka kita bisa mengetahui siapa sungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah, siapa sungguhnya Salafiyun tadi. Dan definisi ini nanti yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini definisi paten yang tidak bisa dirubah oleh keadaan apapun, oleh kondisi apapun, dan oleh siapapun. Barang siapa yang kemudian nyeleweng, menyimpang, gugur, tidak sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh para ulama tadi, maka dia sebagai oknum telah gugur dari pertemuran dakwah salafiyah melawan dakwah hizbiyah. Definisi Ahlussunnah wal Jamaah atau Salafiyin ia disebutkan oleh para ulama tadi, itu tetap ada, walaupun yang menyampaikannya berbeda, walaupun yang dulu menyampaikannya berbalik memusuhinya, tetap yang namanya definisi